sama Tuhan, kita harus berani mengakui dosa kita. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak hanya menyucikan kita dari kesalahan kita, tapi juga menolong kita untuk terus hari demi hari diperbarui. Jadi dosa itu, Bapak Ibu, harus diakui. Jangan sudah dosa tidak merasa bersalah. Sudah melakukan kesalahan, tidak minta maaf. Dosa harus diakui. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan ingin kita kembali kepadanya? Sebab Dialah Tuhan yang menebus kita. Menebus kita dari apa? Dari utang-utang dosa, Bapak Ibu. Kalau kita berdosa, artinya kita menjual jiwa kita kepada iblis. Menggadaikan jiwa kita kepada iblis. Dan kalau itu terjadi, kita akan binasa. Kita perlu penebus. Penebus itu adalah Tuhan Yesus. Saya pernah mengalami kejadian yang sampai saat ini masih membuat saya berpikir, Bapak Ibu. Waktu itu di Kota Depok ada satu pertunjukan. Tunjukkan hal-hal yang berbentuk okultisme lah kalau menurut saya. Karena di sana ada makhluk yang namanya apa itu? Dia makanannya adalah darah. Terus ada yang sapi berkaki 3 lah, kambing berkaki 5, seperti itu. Nah, satu hari saya lihat ada seekor babi di kandang pertunjukan itu. Babi itu besar sekali. Babi itu meneteskan air mata menangis. Saya hampiri babi itu. Tiba-tiba saya bisa mendengar babi ini berbicara. Tolong saya, Bu. Tolong saya. Saya kaget ya. Saya baca bahwa kejadian babi ini sebenarnya adalah ayah dari babi ini pemuja atau mencari kekayaan dengan cara maaf babi ngepet gitu loh. Jadi waktu bapaknya itu selesai dengan tugasnya, dia menggantungkan jubahnya di belakang pintu. Jubah ini dipakai oleh anaknya yang saat itu juga seketika berubah menjadi babi. Dan yang pemilik pertunjukan ini yang menangkap babi itu. Kalau waktu saya mau mendoakan, tiba-tiba pemilik pertunjukan itu membentak saya. Ibu keluar, jangan coba-coba mengubah anak itu menjadi wujud manusia. Ibu mau anak ibu yang akan saya jadikan seperti ini. Wah, saya langsung, Yesus, ini saya Tuhan. Saya keluar meninggalkan itu dengan hati hancur, Bapak Ibu. Satu sisi saya pengen menolong dia, saya percaya kuasa darah Yesus pasti bisa membebaskan dia. Tetapi akan ada harga yang harus saya bayar. Salah satu anak saya akan bisa diubah orang itu jadi baru. Itu pikiran bodoh saya waktu itu. Jadi betapa kalau kita itu berdosa, mencari pesugihan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sesungguhnya sedang berhutang kepada Tuhan. Dan kita harus ditebus oleh Tuhan. Dia berkata, dialah yang menebus kita. Dia yang menebus kita dari dosa kita. Dia menebus kita bukan dengan barang yang panah, Bapak. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu, mengapa Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya, sebab dialah yang menebus kita. Tanpa penebusan, kita akan binasa kekal. Dan sebagai kesimpulannya, responi undangannya untuk hidup dalam pertobatan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Datang mendekat kepadanya, di sana ada pengampunan, di sana ada penebusan, di sana ada kelegaan. Jadi bila hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kembalilah kepadanya, hiduplah di dalam pertobatan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Betapa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang telah membentuk kami sejak kami dalam kandungan. Tuhan yang membentuk buah pinggang kami, menenun dan merajut kami dengan indahnya. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih sekali-sekali Engkau tidak pernah melupakan kami. Manusia boleh melupakan kami, tapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu mengingat kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak takut dalam menghadapi segala pergumulan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Bapa, kalau kami sudah menerima pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami. Janganlah kami menyia-nyiakan itu Tuhan. Tapi biarlah kami mulai hari ini boleh menanggalkan manusia lama kami dan hidup menjadi manusia baru yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menebus salah dan dosa kami, bukan dengan barang yang panah, bunga, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal itu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-Mu. Kau tidak mengingat dosa kami, sebab dosa kami sudah diterbangkan seperti kabut dan awan ditiup angin. Artinya dosa kami tidak ada lagi, tidak diingat lagi oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Rendahkan hati kami Tuhan, agar kami selalu meresponi kebaikan-Mu, membalas kasih-Mu dengan hidup dalam pertobatan. Agar apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang menyukakan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kiranya firman ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, untuk kami terapkan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth yang sudah memimpin Kembalilah kepada Tuhan. Bu Eri boleh minta, Ibu Eri boleh minta Ya Bu. pimpin ya Bu untuk diskusi. Saya nungguin mama saya lagi di UAS. Oke. Baik. Ya. Kita terus doakan Mama Lena ya. Oma Lena, Mama Ya, Lena. semangat Bu Lina, semangat. Tuhan pulihkan segera dan kembali beristirahat di rumah. Amin. Luar biasa Bu Lina masih sibuk di rumah sakit, tetap MC yang semangat. Ya kan? Apalagi Pak Jo mau kasih komen buat Bu Lina. Bu Baik, Lina adalah seberapa anak kita yang diberkati berbakti. firman Tuhan, haleluya. Aplaus dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Thank you Ibu Elizabeth yang luar biasa, Pastor Elizabeth yang sudah menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kembali kepada Tuhan. Oke, tentunya tadi sempat ada gangguan ya, tapi saya yakin dari teman-teman ini sudah banyak yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Baik, saya akan serahkan kepada para hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang mungkin ada komen, ada peneguhan, ada kesaksian ya. Tadi sempat menyebut satu istilah yang saya jadi ingat Ibu Uli Gultom waktu di Baduy ya Bu ya. Ibu mau tanya apa waktu itu Bu Uli sama kepala suku? Mau tanya, di sini ada babi hutan enggak? Tapi keluarnya ada babi ngepet enggak, Pak? Tapi kalau saya pikir-pikir, ya itu enggak satu kebetulan pertanyaan itu ya kan, itu kan Betul. spontan ya.
Ya. Jadi memang itu kalau saya pas masuk suku Baduy dalam memang itu mistis sekali. Mistis Ya. banget dia. Jadi Luar ngelihat biasa. kepala sukunya aja auranya, kalau saya pribadi lihat tuh dia punya mata tuh cukup kayak macan, kayak macan. Hmm. Makanya saya Iya. tiba-tiba pengen keluar karena dia menghidangkan minuman kan ya, bukan masalah takut atau tidak takut, tapi memang hatinya tidak ingin gitu. Itu aja sih. Iya. Yes, mantap. Saya nggak kenal babi ngepet, Bu, tapi saya kenal babi sancam. Pak, kalau itu mah enak, Pak. Betul. Bisa nambah. Nah, itu makanan favorit ya nggak? Nanti kita di Iya. Bandung disajikan babi sancan ya Pak Jo. Siap, Buksu, siap. Iya, Nanti kita mantap. mau ke Bandung loh. Kita mau ke Bandung loh Pak Jo. Sebelum Pak Jo pimpin seminar di Jakarta, kita lagi atur waktunya. Kita mau sabangin Pastor Jo dulu biar dapat makan babi samcan. Pastor Jo ya. Mantap. Ya, kita ajak Mantap. Ibu dosen cantik, Bu Mechan. Ya, Bu Harus ikut Mechan. tuh. Oke. Tapi saya rasa kalau Bu Uli itu bisa ceplos tanpa ini ya, refleks ya. Tapi memang apa ya, hawa mistik di sana itu memang kuat. Jadi kemarin ada cerita, saya nggak tahu teman saya hadir nggak. Jadi dia cerita ada seseorang yang dari daerah sana, tapi anak ini sudah modern, tapi papa mamanya itu dari suku di sana ya. Dan ya memang dia cerita bahwa kita harus banyak berdoa ya buat suku Baduy. Saya rasa semua suku ada, cuma kita perlu mendoakan mereka supaya kenal Tuhan Yesus ya. Setuju ya? Di nama Tuhan, suku Baduy disayang Tuhan Yesus ya untuk terus diselamatkan. Oke, silakan yang sudah on cam, Pastor Tafilus Rudi, Pastor Paul Fortinus dulu, ya toh mungkin nanti Pak Andre atau ini yang mau tanggepin. Ya silakan Ya, Pak Ibu Tafilus. Elizabeth, silakan. Silakan Pak Tafilus. Nah, ini Pak Tafilus nih. Ya, Ya, Bapak Kombes dari oke. Sukabumi. Pak Kombes. Yes. Tuhan. Mandar. Puji Luar Tuhan, biasa. silakan. Walaupun terpotong apa dengan gangguan internet, tapi puji Tuhan kita bisa menangkap satu pembelajaran Ya. bahwa yang saya dapat gini tadi, Ibu Elizabeth bilang, jangan takut, akulah yang menolong engkau gitu ya. Jadi Ya. karena Tuhan yang sudah menebus kita, ya, seperti yang saya lupa ayatnya dikatakan, sedangkan Tuhan itu merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap kita manusia. Jadi kalau kita minta hal-hal yang lain yang ringan-ringan dalam kita, termasuk persoalan yang kita hadapi, itu hal yang kecil, sedangkan dosa kita yang tidak terampuni pun diampuni. Maka dari itu jangan takut. Janganlah takut. Dikatakan, janganlah takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel, katanya. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi dikatakan cacing Yakub, artinya hal yang tersepelekan dengan banyak hal gitu ya. Sedangkan dosa yang harusnya kita terhukum, kita masuk dalam neraka yang katanya di sana penuh dengan aniaya, penyiksaan, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan di sanalah terdapat kertak gigi yang tak berkesudahan gitu ya. Artinya di sana orang akan menjerit-jerit terus. Nah, itu pun kita ditolong, dibantu, ditebus untuk tidak mengalami itu. Artinya seperti saya selalu mengatakan, dan hamba-hamba Tuhan yang lain juga mengatakan,
Yosua 1 ayat 9. Karena itu Tuhan yang perintahkan. Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Mari, apapun yang kita hadapi. Tapi satu tadi yang katanya Bu Elizabeth, hiduplah dalam hidup yang dalam pertobatan kita. Mari kita terus yang lalu kalau nggak salah ada hamba Tuhan mengatakan bahwa untuk pembaharuan budi itu tidak sekejap, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh proses. Di kehidupan kita butuh proses untuk kita bisa serupa dengan gambar dan rupa Allah itu. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 itu dikatakan bahwa kita wajib hidup. Tapi wajib hidupnya kita tidak ketika orang dibaptis langsung berubah. Ya, seperti Satria Baja Hitam gitu berubah. Pasti banyak proses yang dihadapi, yang dialami. Yang bahkan ada dikatakan kita bisa jatuh bangun dalam hidup pertobatan itu. Tapi mari kita tetap di dalam Galatia 1:5 ayat 1 itu tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh ditebus, sungguh-sungguh dimerdekakan. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Tapi kalau ketika kita jatuh dan kita terlena dalam kejatuhan itu, atau kita menikmati kejatuhan itu, atau bahkan merasa tidak ada harapan lagi, nah itu kita akan hilang. Tapi mari tetap, kalau ada seorang ahli psikologi mengatakan, ketika kita jatuh bangun, berapa ribu kali pun jatuh, kita harus bangun. Karena itu maka di dalam firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kenapa? Karena kenapa perhambaan itu terus ada? Tadi Bu Elizabeth katakan, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Bukan hamba-hamba dosa, bukan hamba-hamba segala yang membebani hidup kita. Tetapi kita hamba Allah. Kita yang ditebus oleh Allah. Memang kita masih di dunia, tetapi perjuangan kita bukan secara duniawi, katanya 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 itu. Ya. Tapi perjuangan kita itu, persenjataan kita dilengkapi dengan kuasa Allah. Kalau kita masih jatuh bangun di dalam kehidupan kita, itu masih istilahnya ya masih memungkinkan kita jatuh bangun. Tetapi jangan sampai jatuh doang gitu. Tapi mari kita tetap bangun, berdiri teguh. Karena perjuangan kita, ini dia, Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau ada orang yang mempersulit hidup kita, jangan kita memuji dia. Ya, saya kira itu yang dari saya. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi luar biasa. Ini sekali bicara 10 ayat keluar. Ya, dahsyat. Ya, Pak Paul boleh, Pak Paul dulu, silakan, Pak Paul. Iya. Itu Shalom. Shalom. Ya, tadi judulnya kembali kepada Tuhan. Ya, jadi jelas kalau kita lihat dalam konteks ini bagaimana bangsa Israel yang telah jauh dari Tuhan dan Tuhan janjikan bahwa ada yang datang untuk menjadi penebus. Memang dalam hidup setiap orang percaya, kalau kita lihat hari-hari ini banyak juga yang jatuh dalam dosa, ya, malah mereka meninggalkan Tuhan, ya, berbagai macam tantangan, masalah yang mereka alami dan akhirnya jauh dari Tuhan. Bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi tinggalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saya lihat di dalam Yesaya 45 di sini ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku atau Tuhan lagi, tidak ada Allah.
Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, ini saudara, kita lihat di sini bahwa tentang apa yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Dari kalau kita lihat dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya menuju satu Allah, Alfa dan Omega, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan itu kita jelas bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada penebusan dosa. Maka dengan itu orang yang percaya, ya, walaupun dia jatuh dalam dosa dan dia kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan terima. Nah, kita barusan tadi kita tentang yang terjadi di California itu. Ya, memang ada saatnya Tuhan sabar, ya, sudah cukup. Apalagi kalau menghina Tuhan, tidak ada Allah selain di sini, tidak ada Tuhan. Lah kalau mereka mengalami hal itu, sebenarnya Tuhan masih mengasihi supaya ada pertobatan. Masih Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang belum bertobat. Maka dengan itu kita hari-hari ini sebagai orang percaya, ya, bagaimana kita menyadari orang-orang yang belum kenal Kristus atau orang yang sudah jauh dari Tuhan, mereka harus kembali kepada Tuhan. Dan lewat hidup kita, gaya hidup kita, doa kita, makanya ada PI, ada penginjilan sebelum Yesus datang. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lagi dihitung berapa tahun lagi, saudara. Bukan dihitung 1, 2, 3 sampai sekian. Tapi sekarang ini kedatangan Tuhan kita hitung dari 0, 10, 9, 8, 7. Ya mungkin sampai titik akhirnya Tuhan datang. Nah, jadi dalam hal ini saya percaya bahwa marilah kita saling membangun satu sama lain. Jangan kita kalau lihat orang udah jatuh dalam dosa, kita diam. Ya, ini bahaya, saudara, ya. Jadi kita nasihati, ya, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan kalau bertobat, diberikan pengampunan oleh Tuhan Yesus. Ya. Apa yang terjadi, yang tadi saya katakan, bagi orang-orang yang mengejek Tuhan, yang tidak ada Tuhan, dan itu hanya baru sedikit, satu titik api saja menghangus, harus hangus, saudara. Jadi apa? Kita yang sudah diberi kesempatan hari ini, marilah kita berlomba, ya, terus kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita juga harus melakukan pekerjaan Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Jadi apapun talenta yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, yang kita bisa, tidak harus hanya khotbah di mimbar. Hidup kita akan menjadi berkat supaya orang yang jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Kristus, kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, karena itu satu-satunya. Jadi kita harus yakin dulu, kita tidak ada ilah lain selain dari Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain. Itu sejak dari dulu. Penegasan dengan Tuhan sendiri kepada bangsa Israel, jangan menyembah berhala, jangan melakukan hal ini. Akulah Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada ilah lain. Ya, apapun yang kita terjadi, karena akhir-akhir zaman akan kita lihat sekarang ini begitu banyak orang yang jauh dari Tuhan. Dan berpikir mereka, wah, itu dari dulu juga sejak kecil saya pikir Yesus datang. Sampai hari ini aku udah tua, nggak datang Tuhan Yesus. Nah, jadi janji Tuhan iya dan amin, saudara. Ya, lewat melalui peristiwa yang terjadi di dunia ini, justru itu kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan orang yang setelah jauh dari Tuhan, mari kita ngajak mereka kembali kepada Kristus. Karena Alfa dan Omega hanya satu tujuan, adalah Yesus Kristus. Dialah, tidak ada ilah yang lain. Hanya Dia adalah jalan satu-satunya yang bisa mengampuni dan memberikan juru selamat. Amin. Amin. Saya Amin. Terima kasih, Pastor Paul. Luar biasa. Sama-sama, Pak. Pak Paul, dengan kejadian kemarin di Los Angeles, ya, Hollywood, ya, bagaimana kesombongan Tuhan, kesombongan dari manusia kepada Tuhan, ya. Saya mungkin kasih teguhkan ayat di Ayub 9 ayat 4 sampai 6. Allah itu bijak dan kuat,
Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Orang yang melawan Tuhan tidak bakal selamat loh. Katanya dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Yang membongkar bangkirkan dalam murkanya. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Yang melakukan perbuatan yang besar yang tidak terduga. Dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Saudara, jadi saya cuma meneguhkan saja bahwa nama Tuhan itu kudus, ya. Jangan sekali-sekali dipakai buat guyonan, saudara. Ya, ada, ya saya tidak sebut namanya, ya mungkin tokoh-tokoh yang menghibur, ya suka memakai nama Yesus untuk suatu guyonan gitu ya. Saya sangat sih, saya tidak setuju dan bukan tidak setuju, saya ngeri gitu. Makanya saya tidak pernah kagum dengan manusia seperti itu. Waduh, sorry, saya orang sampai diundang ya ke gereja untuk khotbah, untuk meramaikan suasana gereja. Saya pikir ini, saya bingung juga dengan gerejanya. Ya, saudara, ini menjadi satu awareness kita ini harus sadar. Inilah akhir zaman gitu loh. Manusia tidak lagi suka dengan pengetahuan yang benar, nggak suka kebenaran, tapi lebih suka yang lucu-lucu, yang menghibur, yang mengenakan telinga. Yang wajar ya, kalau sebentar lagi murka Tuhan sudah tidak bisa ditahan. So kita sebagai orang percaya, kita tetap siap sedia, percaya bahwa proteksi Tuhan atas orang-orang percaya masih ada dan pasti ada. Amin. Kita dengar kesaksian beberapa dari broadcast video ya, bahwa ada rumah seorang percaya, seorang nenek yang tidak tersentuh dengan api. Bahkan ada beberapa artis Hollywood pun yang masih benar hidupnya, itu dibela Tuhan. Ya, dan anehnya kalau kita lihat videonya lucu ya, sepertinya bakarnya itu ada tempat-tempat tertentu dan ada tempat tertentu yang memang tidak tersentuh gitu. Bahkan pohonnya pun aman gitu. Pohonnya pun tidak terbakar. Harusnya kalau pohon dekat api ya paling nggak layu gitu. Tapi ini bisa tetap segar. Ini memang betul-betul keajaiban ya yang kita orang percaya bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin nanti one day kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sikap kita mengagungkan nama Tuhan. Ya, kemarin di Mega Kuningan saya ingatkan kepada saudara semua ya, bahwa mengejek Tuhan saja itu hukumannya langsung terjadi dan itu begitu dahsyat. Kalau saudara di sini tidak mau mengagungkan nama Tuhan, saudara tidak akan dapat apa-apa. Sedang Tuhan itu tidak budak, Tuhan itu tidak Tuhan itu punya tangan dan telinga itu bukan tidak mampu menolong kita ya, tapi yang merupakan penghalang bagi kita sama Tuhan, dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa itu karena dosa kita ya. Jadi kalau hari ini saudara bisa menyanyikan satu pujian yang melawan daripada mengejek Tuhan ya, ada di 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kemasyuran, keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Kalau kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati, saudara, apakah kita tidak menuai berkat? Saudara, apakah tidak menuai proteksi dari Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menyembah di gereja, itu satu tindakan yang benar dan harus datangnya dari hati yang paling dalam. Padahal orang yang mengejek Tuhan itu kan cuma buat guyonan ya saudara. Guyon loh. Mereka bikin lucu-lucu aja mengejek Tuhan. Ya, mengejek nama Tuhan bahwa Tuhan nggak ada apa-apa di hari gini. Yang ada uang, yang ada kita hebat ya. Saya bisa karena diri sendiri, kekuatan kita. Seperti Menara Babel ya, mereka bangun untuk mencapai surga. Tapi Tuhan hancurkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, saya katakan, Tuhan sekarang memberikan kita satu bahasa. Yaitu bahasa daripada kuasa Roh Pentakosta ya. Saya tanggapin sedikit Bu Elizabeth ya, tentang kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara kembali kepada Tuhan, mungkin tadi Bu Elizabeth ada menguraikan beberapa halangan ya, kita cinta uang, cinta dunia sehingga kita tidak mau balik kepada Tuhan, nyaman gitu di zona nyaman, padahal itu zona kematian, zona maut. Kalau saya diingatkan kembali kepada Tuhan, saya ingat anak yang terhilang ya.
Bagaimana anak yang terhilang di Lukas 15 mengatakan dia membawa bagiannya ya untuk difoya-foyakan kepada dunia. Artinya seperti kita mengambil kasih karunia dari Tuhan untuk kita pakai untuk kemuliaan kita, bukan untuk kerajaan Tuhan. Kita habiskan dengan hawa nafsu, kesombongan, sepertinya melayani tapi masih ada sesuatu yang mungkin itu menjadi motivasi utama. Itu sangat sangat mengerikan ya saudara ya. Jadi penyebab kita jauh dari Tuhan itu juga bisa dosa dan godaan dunia. Ya, nggak mungkin anak yang terhilang, anak si bungsu itu minta bagian hartanya untuk dia mau foya-foya, dia mau bebas, dia mau merdeka dengan mengumbar hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ya. Itu pasti godaan. Ya, dosa dan godaan dunia. Ini kita harus aware ya. Teman-teman kita ini memang di dalam godaan setiap hari. Godaan pikiran. Tuhan bilang, kamu lihat perempuan menginginkannya sudah berzina, benci satu orang sudah membunuh. Bukankah itu sebagai dosa godaan yang sepertinya tubuh kita tidak melakukannya? Kita nggak nusuk orang, kita nggak pergi gaulin istri orang atau apa. Tapi Yesus katakan kamu punya pikiran yang tidak benar saja, ya, yang melanggar 10 perintah Allah itu, kita sudah berdosa, ya. Kedua juga kesombongan. Ya, semua itu datang dari hati, saudara. Kesombongan, keinginan pengen merdeka, tidak mau dikontrol firman, merasa firman itu jadul, sudah ya. Nah, ini dia kekecewaan dan penderitaan. Mungkin kita udah nggak kuat dengan menderita, akhirnya ada babi ngepet, ya kan? Aduh, ini dunia sudah semakin sulit ekonomi. Hari-hari ke depan dikatakan hari-hari yang sulit, itu penggenapan firman. Kalau saudara merasa bahwa banyak berita yang mengatakan tahun 2025 ini tahun apalah ya, tahun yang ekonomi bagaimana membuat kita down, nggak usah down. Itu penggenapan firman. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman, maka kita adalah orang yang resepsi, bukan resesi. Percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan. Dan kita itu percaya bahwa malaikat bisa menyamar jadi manusia mengantar sesuatu yang kita butuhkan. Dan saya mendengar banyak kesaksian yang orang butuh uang 20 juta. Kok bisa tepat 20 juta dikasih? Orang butuh makan kok bisa tepat waktunya ada yang ngantar makanan dan orang itu tidak tahu siapa yang ngantar. Bukankah keajaiban Tuhan masih terjadi dan Tuhan itu masih hidup kok. Tuhan masih ada. So kita tidak usah takut ya. Di dunia ini kita numpang lewat sebagai musafir. Ya. Jadi kalau kita dibilang kesadaran akan kembali kepada jalan Tuhan itu adalah kesadaran akan kebutuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Si anak bungsu menyadari, sadar dan bertobat. Ingat Bapa. Balik kanan dia. Jadi setiap hari kita harus hidup di dalam kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan. Ya, pertobatan itu dimulai dari hati. So, jaga hati dari segala kewaspadaan. Pengen kaya boleh, saudara. Tapi jangan berurusan dengan babi ngepet, ya toh. Yang tadi Bu Elizabeth katakan. Babi kok bisa ngomong. Dan kita harus punya harapan yang besar bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, terangkat dengan Tuhan. Hanya orang yang sungguh hidup di dalam kekudusan hati, penuh dengan Roh Kudus, penuh firman, itulah yang akan Tuhan angkat, memisahkan kita dari dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tetap jadi terang, tetap jadi garam. Amin. Terima kasih untuk Bu Elizabeth, peneguhan firman. Amin. Kita boleh diteguhkan. Ya. Ada satu lagi kita tutup ya. Satu lagi ada? Ada Pak Daulat. Silakan Pak Daulat. Ya, Pak Daulat yang baru pulang dari Eropa ini. Nah, ini dia Pak Daulat. Bagi-bagi pengalaman di Silakan. Eropa. Bagaimana Eropa semakin menyala-nyala? Amin. Apa mau saya apa ya? Oke, saya sebelum saya bacakan aja karena tadi temanya tentang kembali kepada Tuhan juga sebagaimana Pak Paul tadi bilangnya. Saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya. Nah, jadi memang kita semua, adapun pertemuan-pertemuan kita, adapun
seperti ini untuk saling membangun, menguatkan iman kita. Tujuan kita semua memang adalah satu, untuk mempersiapkan bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hari-hari ketika kedatangan Tuhan Yesus ya. Nah, kita dengarkan tadi juga dari hambanya Ibu Erni yang begitu dalam tadi menambahin juga ya, agar kita tetap selalu introspeksi kira-kira gitu ya. Untuk apa sebenarnya hidup ini ya? Memang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita pikir-pikir, misalnya contoh, ketika kita belum mempunyai misalnya uang 1.000, aduh enaknya kalau saya mempunyai uang 1.000. Tetapi ketika kita sudah reach atau achieve atau kita dapat itu, mungkin tidak puas lagi di situ. Nah, jadi tidak ada habisnya kalau hanya mencari memang hanya kepuasan secara kedagingan. Tetapi, nah disinilah kita selalu diingatkan oleh firman-firman Tuhan yang dibangun ataupun oleh kebersamaan kita semua agar kita tetap memang ya, tetap melihat satu goals, tujuan kita bukan hanya tinggal di dunia, tetapi bagaimana kita untuk bisa nanti mencapai kehidupan kekekalan itu. Memang kita lihat begitu banyak bencana, situasi yang sangat tiba-tiba kadang ya, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu mungkin kalau dalam hidup kita ini kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tetapi yang pasti hidup kita pribadi lepas pribadi akan didatangi, baik secara personal. Kalau memang tidak secara universe ya, artinya kedatangan Tuhan yang sesungguhnya menginjakkan kaki di Yerusalem nanti, tetapi secara pribadi kita akan didatangi lewat apa? Lewat kejadian-kejadian. Ada yang pesawat jatuhlah, ada yang terbakarlah, ada yang macam-macam. Itu kan kedatangan Tuhan secara personal ya kepada orang itu, betul ya? Nah, jadi kita kedatangan Tuhan, kita memang harus siap. Tetapi tadi kita dengar kapan itu datang, sudah dari dulu nggak datang-datang. Tetapi ingat, kedatangan Tuhan secara personal. Nah, secara personal bisa. Jadi nggak memandang waktu, belum datang, 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Masih lama, aku usia masih berapa tahun. Tetapi kita harus sadar, yaitu kedatangan Tuhan itu bisa secara personal. Amin. Nah, sedikit tentang hambanya Pak Weni tadi, gimana di pengalaman di sana gitu. Saya mau sharing sedikit ya. Kita pikir orang banyak misalnya jalan ke Eropa Barat karena dari sanalah, khususnya Jerman, dari sanalah pembawa misionaris ataupun pembawa berita-berita kabar sukacita yang sampai sekarang kita rasakan, kita dapatkan. Tetapi kalau kita bandingkan ya, misalnya di sana ada orang pengkhotbah di jalanan itu banyak yang dilempar, banyak yang diganggu, apalagi di Amerika ya, kita lihat itu preaching street ya, banyak yang diganggu, banyak yang Tapi kalau kita lihat kan Eropa Timur itu kan pecahan daripada Uni Soviet banyakannya, jadi orang berpikir eks-komunis ada, tetapi kebebasan ya, rasanya kebebasan apapun kita sebut, banyak gereja-gereja di sana. Jadi kita sebut apapun, haleluya, bisa dijawab mereka haleluya. Jadi artinya bisa kita lihat yang terbelakang bisa jadi terdepan. Kalau yang terdepan ini tidak menjaga supaya dia tetap di depan. Jadi bisa berubah gelombang itu. Jadi kita lihat ya negara-negara Eropa Timur itu yang bekas X ini ya, kekristenan maju kita lihat ya, aman, damai, tidak seperti misalnya kalau dibanding dengan Eropa, pencuri banyak, copet banyak. Memang kita pencopet. Misalnya di negara-negara lain itu pencopet banyak, tapi di sana kayaknya nggak ada, pengaman nggak gitu banyak. Jadi, jadi inilah yang kita lihat ya, bahwa memang ya kemuliaan Tuhan itu kadang-kadang ya kita tidak tahu mau kemana saatnya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sebagai pendoa lah, kita yang di sini pendoa, bahwa tugas kita memang semua ya, inilah kita ya,
pendua-pendua seperti ya pendua bangsa Israel katanya kan. Jadi kita pun siap dipakai Tuhan, arti semua kita walaupun bagian kita kecil tidak dipandang orang, mungkin kelompok kita ini besar, tetapi secara struktural tidak ada gerejanya, apa namanya, nggak ada yang menaungi secara apa namanya itu gereja, bukan gereja besar, tetapi terdiri dari sel-sel ya. Mungkin inilah yang Tuhan butuhkan saat sekarang ini, karena bukan nama lagi, bukan nama gereja yang besar, bukan ini, itu akan berlalu, tetapi bagaimana ketahanan daripada iman melalui sel-sel. Inilah kita luar biasa, udah sampai ke bangsa-bangsa ini ya. Ada Amerika, ada kita dengar Australia, ada di mana? Shanghai. Shanghai. Nah, ini sel ya, sel untuk membangun, jaringan supaya apa? Supaya firman itu dari ujung bumi sampai ke ujung bumi harus sampai. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Amin, mantap. Terima Siap-siap. kasih. Ya, terima kasih. Bisa Kambangan. Tuhan, terima kasih. Mantap. Baik, ini waktunya juga yang membuat kita harus berakhir pertemuan di Zoom. Closing statement juga buat Ibu Elizabeth. Ya, partisipannya hari ini berapa? 65 ya, Pak? Oh, enggak. Sekarang ada partisipannya ada 72 Wow, luar total. biasa ya. 49. Ya, sekarang posisi 49. Lihat di grup ya, yang di share. Baik, Ibu Elizabeth, Ibu Pendeta Elizabeth, ada closing statement sebelum kita masuk ke dalam doa penutup yang akan saya persilakan Bapak Tafius Budi untuk menyampaikan doa penutup dan doa Bapak kami. Kemudian Ibu Elizabeth tutup dengan doa berkat. Silakan, Bu. Baik, sebagai closing statement-nya, bila hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Sebab Ia panjang sabar dan kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Tuhan yang panjang sabar, penuh dengan kemurahan dan penuh dengan pengampunan ya. Itulah Tuhan kita. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. Waktunya saya serahkan kepada Pastor Tafius Rudi untuk menyampaikan doa penutup dan doa Bapak kami. Kemudian Dan doa berkat dilanjutkan oleh Ibu Pastor Elizabeth. Silakan Pak Rudi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam kasih-Mu yang begitu dahsyat bagi kami pagi hari ini. Kami belajar satu hal yang Engkau rindukan dari kami Bapa, yaitu kembali kepadamu. Masuk dalam kehidupan, dalam pertobatan kami. Untuk kami terus dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini. Berkati Ibu Elizabeth Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Apapun yang Ibu Elizabeth kerjakan dan keluarganya kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir juga pribadi kami. Untuk kami semua belajar. Setiap hari, setiap saat kami terus belajar untuk hidup berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berdiri teguh di hadapan-Mu. Dan tidak mau lagi dengan kuk perhambaan. Karena Engkaulah penebus kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Bahkan dalam lembah kekelaman pun. Gadamu dan tongkat-Mu sebagai penghibur kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kasih kesetiaan-Mu. Kesabaran-Mu yang terus ada dalam kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Berkati MGC Ministry yang terus menghimpun umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Untuk setiap pagi kami bisa sharing akan segala hal yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Untuk kami saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami mampu berdiri teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia. Berkati pemerintahan saat ini Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Dalam memimpin negara ini Tuhan. Bapak berikan hikmat roh takut akan Engkau. Sehingga segala sesuatu yang Dia putuskan
itu yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, berkati para menteri dan kabinet yang membantu pekerjaan Pak Prabowo dan Gibran Tuhan di Indonesia ini. Berkati juga DPR RI, MPR RI, Tuhan berkati DPRD, provinsi, kota, kabupaten, Tuhan berkati. Berkati TNI Polri dalam berjaga-jaga atas Indonesia, baik gangguan dari luar maupun dari dalam. Karena sia-sialah orang berjaga-jaga tanpa melibatkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau ada campur tangan di dalam berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kami mengimplementasikan semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami sebagaimana Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam Yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di kehendakmu bumi di seperti bumi di surga. seperti di sorga. Berilah kami Berikanlah pada kepada hari kami ini pada hari ini makanan kami yang makanan kami yang secukupnya, secukupnya, dan dan ampuni kami ampunilah akan kami segala akan kesalahan kesalahan kami. kami, Dan seperti kami janganlah juga bawa telah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang dari jahat. jahat, Karena Engkau yang karena punya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kerajaan dan dan kuasa kemuliaan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Silakan. Amin. Amen. Terima kasih Pak Rudi untuk doanya. Doa berkat Bu Elizabeth. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, balilah kepada aktivitasmu, Amin. lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mintalah Roh Kudus untuk menolongmu, melakukan kebenaran firman ini dalam hidup beriman hari lepas hari. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Amin. memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Amin. memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali, jemput setiap kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, Bapa. Amin. Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Elizabeth. Terima kasih, Luar biasa. Terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Luar biasa, Bu. Terima kasih. Tetap semangat. Pak Edi. Ibu Riana.